Saudara sekalian, pada pagi ini kita akan membahas apa itu sistem nafkah. Nah, ini mahasiswa IPB, mahasiswa KPM itu banyak sekali melakukan penelitian untuk skripsinya menggunakan konsep livelihood system, sistem nafkah. Tetapi mungkin teorinya belum diberikan di suatu mata kuliah dan kita tempelkan materi ini di bagian mata kuliah ekologi pertanian, agroekologi, dan ekologi pedesaan. Saudara sekalian, setelah mengikuti mata kuliah ini, apa sih yang diharapkan pada Anda semua, yaitu mahasiswa mengetahui konsep rumah tangga pertanian. Ya, saya ingin katakan bahwa rumah tangga ini menjadi basis yang penting dari sistem livelihood, karena rumah tangga itu adalah unit organisasi yang mengorganisasikan resources yang ada di dalam satu unit tertentu. Rumah tangga itu apa, Pak? Rumah tangga itu bisa jadi sebuah keluarga, ya, ayah ibu dengan 2 anak misalnya, itu rumah tangga juga, ya, itu rumah tangga. Jika ayah ibu dan 2 anak itu tinggal di satu rumah yang bersamaan, ya. Tapi kalau ada ini, ya, rumah tangga yang tidak tinggal bersamaan, nih, ayahnya kerjanya di misalnya Makassar, ibunya tinggal di Bogor, anak pertama kuliah di Jogja, anak kedua kuliah di Bandung misalnya, sehingga keluarga itu tinggalnya di Makassar, Bogor, Jogja, dan Bandung. Masing-masing terpisah, ketemunya hanya di WA grup keluarga inti. Gitu ya. Jadi masing-masing membuat rumah tangga sendiri dalam arti makan, menyediakan makan, menyediakan kehidupan yang berbeda. Nah, itu rumah tangga ini menjadi konsepnya bukan sama dengan keluarga, ya. Jadi kalau misalnya nih Anda yang berlima datang dari kampung halaman yang sama, lalu di Bogor mengontrak sebuah rumah gitu ya. Jadi di kampung halamannya itu dari 5 keluarga yang berbeda, tapi kemudian ketika di Bogor mengontrak satu rumah yang sama, lalu sharing memasak, sharing pendapatan, sharing untuk makan, untuk minum dan sebagainya, maka itu sudah rumah tangga, ya. Jadi rumah tangga tidak selalu sama dengan keluarga, ya, ingat ya. Tetapi memang kebanyakan rumah tangga sama dengan keluarga. Artinya ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal di satu rumah, berbagi pendapatan, ayah bekerja, ibu bekerja, income-nya dijadikan satu, lalu memasak bersama, makan bersama, sahur bersama, puasa bersama, buka bersama, makan pagi bersama, katakanlah begitu, rutin tiap saat gitu ya, sehingga itulah rumah tangga sekaligus keluarga, ya. Tetapi sekali lagi, rumah tangga tidak selalu sama dengan keluarga, ya, walaupun rumah tangga biasanya adalah sebuah keluarga, ya. Rumah tangga biasanya adalah sebuah keluarga, tetapi rumah tangga bisa jadi tidak sebuah keluarga, ya. Ya, contohnya tadi ya, 5 orang mahasiswa datang dari keluarga yang berbeda-beda, kemudian mengontrak satu rumah di Dermaga karena mahasiswa IPB semuanya, lalu kemudian urunan, ya, iuran uang untuk makan setiap bulan, ya, untuk bayar listrik setiap bulan, untuk bayar air setiap bulan. Nah, itu sudah rumah tangga, ya. Walaupun di kampung halamannya, ya, itu 5 orang mahasiswa ini punya ayah dan ibu yang berbeda-beda gitu ya. Rumahnya pun berpencar-pencar jauh-jauh di kampung halamannya gitu ya. Nah, saudara sekalian, itu yang penting ya. Di pedesaan biasanya rumah tangga ini menjadi penting karena di situ menjadi unit bisnis. Ya, menjadi unit bisnis. Menjadi semacam korporasi tetapi kecil ya. Ya, presiden direkturnya namanya suami, ya, menteri keuangannya namanya istri, ya, kemudian para karyawannya namanya anak-anak. Biasanya begitu di rumah tangga pedesaan. Kenapa kok begitu? Karena
ayah itu menjadi decision maker, ibu menjadi pengelola keuangan, biasanya begitu. Kemudian anak-anak yang sudah besar ikut bekerja di lahan pertanian milik ayah dan ibunya. Oke, kemudian yang kedua, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mengetahui apa itu sistem nafkah atau sistem penghidupan ya, atau sistem mata pencaharian atau livelihood system. Jadi saya ingin katakan bahwa di bahasa Indonesia livelihood itu sering diterjemahkan menjadi nafkah, menjadi mata pencaharian, menjadi sistem penghidupan gitu ya. Jadi kalau Anda nanti ketemu sistem nafkah, sistem penghidupan, livelihood system, itu pengertiannya sama lah gitu ya. Pengertiannya sama ya. Sistem nafkah, sistem penghidupan, livelihood system itu pengertiannya sama ya, sama. Ya, terutama kita akan bicara konsep struktur nafkah, infrastruktur nafkah, sumber nafkah, strategi nafkah. Nah, ini adalah pecahan-pecahannya ya. Ini menjadi pecahannya, menjadi sub-subsistem di dalam sistem nafkah. Jadi kalau Anda bicara sistem nafkah, oke, nanti ada konsep struktur nafkah, ada infrastruktur nafkah, ada sumber nafkah, ada strategi nafkah. Nah, ini beda-beda ini, nanti Anda harus tahu ya. Apa bedanya dan bagaimana menerapkannya serta bagaimana mengukurnya ya. Tetapi sekali lagi saya ulang, sistem nafkah, sistem penghidupan, livelihood system pengertiannya sama ya. Pengertiannya sama ya. Tetapi struktur nafkah, infrastruktur nafkah, sumber nafkah, strategi nafkah pengertiannya berbeda ya. Yang ketiga, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu memahami bagaimana rumah tangga sebagai unit terkecil ya dari human system ya, melakukan strategi bertahan hidup atau perbaikan kesejahteraan ya. Nah, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu mendesain penelitian. Nah, ini harapannya Anda bisa mendesain penelitian ya, supaya ujungnya itu selalu saya katakan bahwa kuliah itu mestinya Anda bisa melakukan penelitian, bisa menerapkan konsep-konsep ini menjadi operasional dalam desain penelitian. Lalu apa yang akan kita bahas pagi hari ini, saudara sekalian? Ini outline-nya ya. Jadi pertama tentu pengantar, apa itu sistem nafkah, lalu bagaimana konsep rumah tangga pertanian ya, farming household atau farm household ya. Jadi kita fokusnya walaupun rumah tangga tapi fokusnya ke farming ya. Pak, memangnya ada household yang lain? Oh, ada ya. Industrial household itu ada. Jadi rumah tangga yang basisnya industri ya. Nah, kita tidak bicara industrial household, kita bicara farming household ya. Jadi ada lagi Pak, ada urban household gitu ya. Urban household itu berarti rumah tangga perkotaan. Biasanya kerjanya kantoran itu kan ya. Jadi dosen itu urban household gitu ya. Kita bukan farming household ya. Jadi apa namanya, kayak saya ini dosen itu urban household ya. Ya. Lalu ada lagi rural household ya. Rural household itu berarti semua household yang berada di pedesaan ya. Bisa petani, bisa farming household, bisa juga non farming household gitu ya. Nah, kita bicara farming household ya, rumah tangga yang sistem nafkahnya, sistem penghidupannya, livelihood systemnya itu bergantung pada pertanian ya, atau farm household. Ketiga, konsep livelihood system ya. Nah, nanti kita bicara definisi-definisi ini. Livelihood system itu apa ya. Kemudian yang keempat, livelihood strategis. Nah, ini sering mahasiswa itu mencampur adukkan antara livelihood strategis dan livelihood system ya. Livelihood strategis itu apa sih gitu? Ya, livelihood strategis, strategi itu persis kayak orang berperang. Atau kalau Anda nonton bola, strategi itu seperti kesebelasan itu ya. Ada strategi menyerang, ada strategi bertahan, ada strategi mengulur waktu gitu ya. Supaya apa? Supaya tujuannya menang gitu ya. Jadi livelihood strategis adalah strategi nafkah untuk memenangkan apa? Untuk livelihood resiliency dan sustainability. Nanti kita singgung lagi sedikit tentang livelihood resiliency dan sustainability. Nah, saudara sekalian, kita mencoba mengantarkan apa ini livelihood ya, bagaimana livelihood itu dipahami ya. Jadi masuk di dalam kita pengantar. Saudara sekalian,
kita perlu menjawab dulu tentang untuk apa sih sebetulnya kita belajar livelihood system ini gitu ya. Jadi saudara sekalian, kita ini Departemen SKPM ini kan menghasilkan mahasiswa yang nanti menghasilkan lulusan mahasiswa dan lulusan sarjana lulusan Departemen SKPM yang kelak itu menguasai ilmu-ilmu sosial, ya, komunikasi, sosiologi, antropologi dan sebagainya. Jadi ketika Anda berada di kehidupan nyata, Anda itu nanti akan berurusan dengan makhluk hidup namanya manusia, dan manusia itu individu itu selalu digerakkan oleh sebuah organisasi, yang organisasi itu adanya di rumah tangga. Siapapun orangnya, termasuk Anda sekarang ini digerakkan oleh organisasi namanya rumah tangga. Ya. Pak, saya digerakkan oleh pemerintah, Pak. Ya, itu secara makro demikian ya. Tetapi secara mikro, Anda itu semua digerakkan oleh rumah tangga. Jadi untuk memahami bentuk-bentuk pengorganisasian sumber daya atau resources di dalam sebuah sistem livelihood di aras rumah tangga, ya, sebagai bagian dari respon aktif dari koadaptasi. Nah, balik lagi ke koadaptasi. Jadi tadi sudah saya singgung ya, tadi diskusi dengan Cynthia ya, bahwa ada perubahan di luar sana yang mempengaruhi perilaku kita di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat ya. Supaya apa ujungnya? Supaya kita survive, supaya kita itu hidup terus. Karena tidak ada satu orang pun yang menginginkan cepat mati ya, cepat tamat kehidupannya. Semua orang pasti ingin hidup lebih panjang, menikmati kehidupan ini ya. Jadi koadaptasi biasanya mempengaruhi antara sistem sosial dan sistem ekologi. Yang kedua, untuk memahami keseluruhan interaksi manusia, rumah tangga dengan sistem ekologi di suatu kawasan agroekosistem. Nah, nanti ada bagian di kuliah ini kita perkenalkan sedikit saja, tidak banyak, tentang agroekosistem yang ada di Indonesia, di mana kemudian di situ ada pertukaran energi, materi, informasi. Supaya Anda tahu bahwa kita ini tidak hidup di Jawa saja ya. Mungkin kebanyakan dari Anda di kelas ini hidup di Jawa sehingga bayangannya pertanian itu sawah gitu ya. Itu tidak salah ya. Tetapi pertanian kita tidak semuanya sawah ya. Kita ini Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua gitu ya. Sawah itu kecil sekali kontribusinya ya. Jarang ya. Sehingga saya tidak akan membahas sawah karena saya anggap Anda sudah pahamlah kalau sawah, tapi kita bicara non sawah ya. Saudara sekalian, ketika kita bicara farming household atau farm household, rumah tangga pertanian, maka pertanyaannya, Pak, ada berapa macam sistem pertanian di Indonesia? Banyak sekali ya, banyak sekali. Tetapi mungkin yang penting adalah beberapa hal ini yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau dilihat dari pergerakan orangnya, pergerakan resources-nya, maka kita itu punya cuma dua pembeda ya, sedentary farming system ya, sedentary ya, dan non sedentary ya, non sedentary ya. Jadi sedentary dan non sedentary. Pak, kok sedentary itu apa? Sedentary itu menetap ya, sawah itu menetap. Kenapa? Karena ya sawah itu berulang-ulang dilakukan di situ sepanjang tahun kan ya, jadi dia sedentary, artinya tempat untuk menanam padi itu ya di situ terus ya, bertahun-tahun sampai generasi berganti, kakek dari kemudian diwariskan ke anaknya, anaknya kemudian ke cucunya dan seterusnya ya, sampai ke cucu cicit dan sebagainya, itu terus di situ, itu namanya sedentary. Nah Pak, kalau lawannya dari sedentary farming system apa? Non sedentary. Kok dikatakan non sedentary? Kenapa? Karena dia moving around ya, moving itu berpindah-pindah ya. Nah, salah satu farming system yang kita sebut berpindah-pindah adalah shifting cultivation. Shift to berpindah, cultivation itu bertani. Jadi pertaniannya berpindah-pindah ya.
Kok berpindah-pindah, Pak? Ya, kenapa? Karena dia tidak menggunakan teknologi modern, dia menggunakan kelimpahan lahan, dan dia si petani ini memanfaatkan bahan organik yang ada di alam ini sebagai pupuk. Nah, Pak, bagaimana itu caranya? Caranya paling mudah karena memang ini biasanya kita sebut sebagai pertanian yang satu tadi non sedentary karena penduduknya masih jarang, sehingga kemudian orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bertani. Caranya gimana, Pak? Caranya begini, misalnya ya, tahun ini kita bertani di 1 hektar di tempat ini, di tempat Anda duduk itu, kira-kira begitu ya. Tadinya dia hutan, ditebang, lalu kemudian dibakar, tentu dikontrol apinya supaya tidak merambah kemana-mana. Kemudian debu abu abu hasil pembakaran dari pohon-pohon itu menetap di tanah, digunakan sebagai pupuk, lalu dia tugal, dilubangi tanahnya, ditanamkan padi ladang. Ya, Anda perlu tahu bahwa orientasi bertani itu biasanya pangan. Pangan itu beras gitu ya. Nah, padi ladang itu kemudian tumbuh dibantu oleh air hujan. Tidak ada pupuk, tidak ada pengairan irigasi karena biasanya di lahan kering ya. Air hujan yang menjadi andalan irigasi, lalu kemudian dalam waktu 6 bulan dipanen. Panjang Pak 6 bulan? Ya, panjang 6 bulan ya. Jadi biasanya dimulai clearing up itu menebang pohon pada bulan Agustus, kemudian September itu mulai musim penghujan ya, dia mulai tanam bibitnya. Bibitnya juga tidak seperti di sawah, dibibitkan dulu kemudian ditanam bibitnya. Dia langsung saja tanam benihnya, bibitnya tumbuh ya. September, Oktober, November, Desember, baru sekitar Januari kemudian dia panen ya, di musim hujan ya. Dan produktivitasnya biasanya rendah karena tidak ada pupuk, tidak ada perlakuan yang apa namanya tambahan seperti penyemprotan hama dan sebagainya, tidak ada semuanya itu, dan hanya alam yang memelihara padi itu biasanya rendah ya. 1 hektar paling produktivitasnya 0,5 ton gabah itu sudah bagus ya. Anda bandingkan kalau sawah itu dengan pertanian yang modern, dengan pupuk kimiawi, dengan pestisida, dengan irigasi yang penuh, itu 1 ton bisa 1 hektar bisa hasilnya sampai 5 ton gabah. Bayangkan ya, sawah itu 5 ton per hektar gabah, kalau padi ladang di lahan kering ya, padi gogo namanya, itu hanya menghasilkan sekitar 0,5 ton per hektar, 0,5 ton gabah per hektar. Itu pun 6 bulan ya. Kalau di sawah 4 bulan sudah bisa panen. Jadi memang ini yang kita sebut shifting cultivation, produktivitasnya rendah, semuanya mengandalkan alam, tidak ada teknologi yang modern ya. Mengapa Pak ini dilakukan ya? Ini dilakukan biasanya oleh mereka yang berada di Kalimantan, suku Dayak biasanya, yang berada di pedalaman, yang memiliki lahan masih luas gitu ya. Pak, itu lahan siapa? Ya sebetulnya kalau hari ini tanah negara ya. Tetapi mereka mengklaim bahwa itu adalah tanah nenek moyangnya yang sejak turun-temurun ratusan tahun yang lalu mereka menerapkan pertanian seperti itu. Jadi ini shifting cultivation. Nah, dengan bertambahnya penduduk, dengan bertambahnya jumlah manusia, shifting cultivation ini hari-hari ini di beberapa tempat sulit dilakukan, ya, terutama juga karena banyak lahan yang sekarang sudah disekat-sekat oleh negara, oleh pemerintah untuk jadi perkebunan, untuk menjadi konsesi konsesi yang lain, sehingga penduduk asli ini tidak bisa moving around seperti dulu dengan shifting cultivation-nya. Apa yang dilakukan kalau demikian, Pak? Yang dilakukannya adalah mereka tetap melakukan shifting cultivation, tetapi berada di lahan mereka ya, supaya Anda tahu kalau suku Dayak ini biasanya satu rumah tangga bisa memiliki sekitar 10 hektar gitu ya, 10 hektar lahan. Yang tentu 10 hektar ini tidak
sesubur sawah yang ada di Jawa Barat misalnya ya, karena memang ini ada di lahan kering di di perbukitan yang tidak ada sistem irigasi apapun. Apa yang dilakukan? Dia muter-muter di 10 hektar itu di tanahnya sendiri. Ya, dia tidak bisa lagi melintasi sampai ke hutan-hutan di tempat milik orang lain atau bukan milik orang lain, milik negara atau milik kolektivitas gitu ya, milik adat gitu ya. Jadi dia hanya berputar-putar ya, 1 hektar di ujung kiri, nanti tahun depan 1 hektar lagi di ujung kanan, lalu bergeser nanti 1 hektar dibuka di tengah, lalu tahun berikutnya 1 hektar dibuka di ujung yang lainnya. Selalu dia lakukan 1 hektar ditanam dan yang lainnya tidak akan dia buka. Selalu begitu. Ini mirip shifting cultivation juga begitu. Ya, jika dia membuka lahan 1 hektar itu yang lainnya dibiarkan menjadi hutan. Nanti sampai kepada siklus berikutnya, katakanlah 20 tahun kemudian di tempat yang sama dibuka kembali. Yang lain bagaimana Pak? Dijadikan hutan lagi. Itu memang mekanisme begitu ya. Jadi Velo juga demikian ya. Dia kalau ada 10 hektar, dia punya 10 hektar, maka dia tanami hanya 1 hektar. Yang 9 hektar lainnya jadi hutan. Terus setiap tahun begitu ya. Dengan demikian maka masyarakat tradisional ini, rumah tangga shifting cultivators ini memastikan agar lahannya itu sustainable ya, dengan cara yang tradisional sekalipun. Nah, yang mungkin perlu Anda pahami seperti di Jawa ada namanya permanent cultivation system ya. Ini sedentary. Di Sumatera juga demikian, terutama Sumatera Barat ya. Yang biasanya adalah sawahnya dari tanda hujan ya. Kalau yang permanent cultivation tipe 2 itu yang di daerah irigasi teknis ya. Contohnya di sepanjang pantai utara Jawa itu irigasinya teknis. Apa itu irigasi teknis? Irigasi teknis adalah airnya tersedia sepanjang waktu ya. Setiap detik katakanlah begitu ya. Nah, beda dengan sawah katakanlah di beberapa tempat di luar Jawa, sawah ada tapi airnya bergantung tetap dari tanda hujan ya. Jadi saudara sekalian, yang pertama tadi saya perkenalkan shifting cultivation ya, ini yang non sedentary. Kemudian yang kedua semi permanent cultivation atau partly sedentary atau fallow farming system, di mana shifting cultivation yang dilakukan dalam luasan tanah sendiri yang sangat terbatas ya. Berbeda dengan shifting cultivation yang bisa merambah sampai ke pinggir-pinggiran gunung dan seterusnya. Yang ketiga ini permanent cultivation tipe 1 yang kita sebut sawah tanda hujan. Permanent cultivation tipe 2 ini yang kita sebut sebagai sawah irigasi permanen. Dan kemudian yang kelima itu perennial crops ya, perkebunan ya, yang kemarin kita sudah bahas tentang perkebunan, minggu yang lalu kita bahas tentang perkebunan kelapa sawit, di mana biasanya tipenya adalah monocropping ya. Monocropping itu artinya satu spesies saja yang ditanam, yang punya risiko ketidakberagaman ya, risikonya tidak beragaman. Jadi keanekaragamannya hilang ya, keanekaragamannya hilang. Ketika keanekaragamannya hilang, hanya satu spesies tunggal yang ditanam, maka kemudian seringkali sistem ini dianggap kurang berkelanjutan ya. Sistem ini kurang berkelanjutan. Karena apa? Karena kemudian biodiversity, keanekaragaman hayati ya, satwa-satwa yang tadinya ada di suatu hutan yang mendapatkan makanan di situ, tetapi dengan adanya monocropping system, ya, mono itu satu, tunggal, cropping itu pertanaman, jadi pertanaman tunggal, tunggal apanya? Spesiesnya tunggal, ya, misalnya perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan kopi, perkebunan kelapa, perkebunan kakao, ya. Karena spesiesnya tunggal, monocropping di sejauh mata memandang hanya satu spesies saja yang ditumbuhkan, maka biasanya ada risiko biodiversity loss ya.
hilangnya keanekaragaman hayati, ya, itu hilangnya satwa-satwa yang tadinya tergantung pada hutan. Ini perennial crops, ya Pak, tapi itu penting Pak untuk menghasilkan uang bagi pemasukan negara. Oh ya, bagi ekonomi penting, ya. Betapa tidak, ya, kita ini pengekspor sawit nomor 1 di dunia. Kemudian kita ini pengekspor kakao, ya. Anda tentu bagi yang penggemar coklat Anda tahu ya, kakao itu pusatnya itu ada di Swiss dan di Belgia, ya. Jadi kakao paling baik itu ada di Swiss dan di Belgia. Dari mana itu kakaonya? Dari Indonesia, ya. Tetapi produk yang mewahnya dan mahalnya itu yang memproduksi bukan Indonesia tapi Swiss dan Belgia. Jadi tetapi tetap itu menghasilkan devisa, menghasilkan dolar bagi Indonesia. Lalu yang terakhir adalah farming system yang kita sebut sebagai grazing, ya, grazing. Grass itu dari kata grass, grass itu rumput. Ya, jadi siapa yang makan rumput adalah biasanya ternak, ya. Jadi ternak yang makan rumput, ya. Jadi peternakan itu bagian dari farming system. Jadi kalau Anda melihat biasanya di NTT, ya, bagi Anda yang mungkin pernah jalan-jalan ke NTT, di sepanjang perjalanan mungkin Anda dari Kupang menuju ke Belu gitu ya, dari barat ke timur gitu, itu akan Anda temukan padang rumput yang luas yang di sana isinya tidak dirubah menjadi perkebunan atau apa, tapi isinya adalah sapi yang digembalakan secara liar, milik orang tentunya, ya, digembalakan secara bebas, ya, untuk kemudian sapi-sapi itu mengalami penggemukan, lalu setelah gemuk dikirim ke Jakarta menjadi sapi potong dan dagingnya dikonsumsi oleh Anda semua di Jawa dan di Jabodetabek, Semarang, Surabaya dan sebagainya. Jadi ini adalah grazing system, ya, pastoral system. Pasture itu rumput-rumputan, itu pasture, ya. Jadi pastoral itu artinya pertanian yang berbasiskan pada rumput-rumputan, ya, pastoral system. Oke, saudara sekalian, jadi kalau ada hubungan saling pengaruh mempengaruhi, hari ini hubungan erat itu adalah livelihood, itu berkaitan dengan farming. Ini mohon maaf, ini kurang R ini ya, farming ini salah, ini farming ya, ini bukan farming system, ini saya koreksi, farming system, ya, farming system. Jadi pertanian itu menjadi sistem yang penting bagi livelihood. Nah, di kawasan tropika itu punya problem tersendiri terhadap pertanian yang ada di negara kita ini terutama, ya, bahwa pertanian itu sangat dipengaruhi oleh iklim, ya. Oleh sebab itu perubahan iklim dan variabilitas iklim itu menjadi sangat menentukan nasib para petani, ya. Pak, Bapak menyebutkan perubahan iklim dan variabilitas iklim, apa bedanya? Nah, supaya mahasiswa tahu, ya. Jadi kalau Anda menyebutkan perubahan iklim itu konteksnya makro global, ya. Ya, memanasnya bumi karena ada polusi dan emisi karbon yang melapisi atmosfer, ya. Kemudian ada gas rumah kaca yang tidak bisa disedot kembali ke permukaan bumi gitu, ya, menyebabkan kita greenhouse effect atau pemanasan global. Dan akibatnya apa? Akibatnya es di kutub utara dan di kutub selatan mencair. Ini yang kita sebut sebagai perubahan iklim. Pak, kalau begitu variabilitas iklim apa? Ya, variabilitas iklim adalah perubahan iklim tapi sifatnya seasonality, ya, sifatnya temporary, ya. Jadi seasonal climate, seasonal change, ya. Jadi perubahan yang sifatnya musiman, ya. Contohnya gimana, Pak? Ya, contohnya begini. Contohnya Indonesia itu biasanya musim kemarau itu jatuh pada bulan Asep namanya, Asep, April September, Asep.
ya, Asep itu. Kalau ada teman namanya Asep, itu Anda ingat-ingat Asep itu, April September. Oh, itu musim kemarau, ya. Terus kalau musim penghujan apa? Ingat-ingat saja ya, Okmar. Okmar. Kalau ada teman Anda namanya Pak Omar itu ya, itu berarti musim penghujan ya. Omar itu musim penghujan. Jadi Omar dan Asep gitu ya. Asep. April September itu musim kemarau, Oktober Maret itu musim penghujan. Nah, sekarang Anda bertanya, Anda boleh lihat, Pak, ini sekarang sudah bulan April menuju Mei, tapi hujan nggak putus-putus nih Pak di kampung halaman saya. Nah, disitulah variabilitas iklim ya. Jadi harusnya kita ini sudah kemarau, ya. Bogor ini harusnya sudah kemarau, ya. Jawa Barat harusnya sudah kemarau, Jawa Tengah juga demikian. Tapi apa yang terjadi? Hujan masih terus. Padahal ini sekarang sudah April ya, sudah masuk Asep nih, sudah masuk Asep ya. April September ini harusnya kering ya. Tapi kita hujan tetap. Setiap hari hujan dan deras lagi. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai variabilitas iklim. Sebuah perubahan secara temporer yang bukan karena perubahan iklim, tapi karena perubahan musiman ini ya. Seasonal temporary change atau perubahan temporer ya. Jadi variabilitas iklim itu karakternya temporer. Kalau perubahan iklim ya itu perubahannya bisa permanen atau dalam jangka yang panjang ya. Saudara sekalian, climatic influence itu menjadi penting. Kemudian soil condition ya, supaya Anda tahu bahwa tanah di Indonesia ini tidak semuanya seperti di Jawa. Kalau Anda berada di Jawa ini, kalau Anda cangkul sedikit tanah itu namanya tanah mineral ya. Di Jawa ini kebanyakan dan semuanya barangkali tanah mineral. Tapi kalau Anda pergi ke Kalimantan atau Sumatera, Anda cangkul tanah, mungkin Anda akan susah payah mencangkul tanah itu. Kenapa? Karena yang Anda cangkul itu kemudian yang Anda dapatkan itu seperti dedaunan kering atau tumpukan-tumpukan kayu yang membusuk ya. Jadi bahan organiknya tinggi sekali. Itu yang kita sebut sebagai peatland atau kita sebut sebagai lahan gambut. Ya. Jadi lahan gambut itu dibentuk oleh timbunan-timbunan bahan organik, ya, dahan kayu, kemudian ranting, kemudian daun-daunan numpuk berjuta tahun, beribu tahun gitu ya, beribu-ribu tahun membusuk, kemudian belum menjadi tanah sepenuhnya ya, tapi bentuknya sudah tanah, tapi bentuk-bentuk serasahnya itu, bentuk-bentuk organiknya masih tampak ya. Itu yang kita sebut sebagai tanah gambut dan itu rentan kebakaran. Ya, saudara sekalian, bagaimana alam menyelamatkan tanah gambut supaya tidak kebakaran? Biasanya alam itu menyelamatkan tanah gambut supaya tidak kebakaran dengan ditutupi oleh air ya. Itu sebabnya kemudian ada istilah namanya hutan rawa gambut ya. Catat, hutan rawa gambut ya, atau peatland forest ya. Atau kemudian kita sering menyingkatnya dengan rawa gambut ya, rawa gambut ya. Rawa itu artinya air, gambut itu artinya tadi tanahnya sifatnya organik, isinya adalah serasah-serasah, sisa-sisa tumpukan dedaunan, kemudian ranting yang kering ya, yang sudah membusuk tetapi belum menjadi tanah mineral ya. Bisa Anda bayangkan ya, Anda kalau berada di atasnya itu biasanya berbeda dengan kalau Anda berada di tanah mineral ya. Kalau Anda berada di tanah mineral di tanah Jawa ini Anda berada di atasnya. Itu padat ya, padat ya. Seperti Anda kalau main basket di atas tanah itu ya, itu bukan di atas beton ya, itu kan tanahnya padat ya, atau main volley gitu, atau main bola lah di lapangan bola di Jawa ini biasanya padat ya, bola mantulnya tinggi itu. Tapi kalau Anda berada di kawasan di banyak kawasan di Kalimantan, di Sumatera, tentu tidak semua ya, tapi sebagian besar Kalimantan kemudian Sumatera, Anda sulit itu main bola basket atau main bola di tanah gambut ya. Karena apa?
Karena kalau Anda berada di sana itu nggak membal gitu ya, nggak seperti di tanah mineral. Jadi soil condition. Pak, mana yang lebih subur, tanah mineral atau tanah gambut ya? Secara cepat jawabannya tanah mineral. Ya, tanah gambut ini biasanya asam, sangat asam, pH-nya kurang dari 7, sehingga apa? Sehingga tumbuh-tumbuhan itu tidak hidup di sana. Ya, tumbuh-tumbuhan tidak hidup. Ya, apalagi padi, padi itu nggak hidup ya, mati dia kalau pH-nya di bawah 7 ya. Jadi pertaniannya menjadi pertanian yang harus beradaptasi dengan gambut. Ya, namanya paludiculture, ya, paludiculture. Ya, itu tanaman pertanian yang beradaptasi dengan gambut. Apa itu Pak paludiculture ya? Itu misalnya nanas ya. Kemudian nangka gitu, itu tahan itu hidup di daerah gambut ya. Nangka, kemudian nanas gitu, pohon nanas itu tahan di kawasan gambut. Tapi padi dia nggak akan tahan ya. Nah, Pak, bagaimana itu Pak dengan gambut yang sering menjadi sorotan dunia? Ya, di Indonesia ini gambut kita menjadi sorotan dunia. Kenapa? Karena di masa lalu gambut kita ini, rawa gambutnya tadi ya, rawa gambut tadi, itu rawanya dikeringkan. Rawanya dikeringkan, airnya digelontorkan ke sungai, sungai kemudian masuk ke laut, lalu rawanya menjadi kering. Apa risikonya? Risikonya dia terekspos pada sinar matahari. Dan Anda perlu tahu ya, gambut itu kalau terekspos sama matahari, tanpa perlu dipicu dengan korek api pun dia akan menyala. Ya. Dan kalau sudah menyala, maka kemudian apinya masuk ke bawah ya. Supaya Anda tahu yang namanya gambut itu dalam ya, apa namanya serasa-serasa organik tadi itu dalam sampai ke dalam. Dan untuk memadamkan api itu ya, itu tidak mudah ya. Jadi tidak sekedar Anda mendatangkan pemadam kebakaran lalu bisa selesai, enggak. Kenapa? Karena apinya itu ada di bawah permukaan yang Anda lihat ya. Dan dia merasuk ke dalam terus ya. Jadi seperti api dalam sekam itu. Nah, kenapa Pak kok dikeringkan gitu ya? Pemerintah di masa lalu ya, bukan sekarang. Sekarang kita sudah menyadari itu sebuah kesalahan sehingga kemudian Presiden Republik Indonesia saat ini Pak Jokowi kemarin tahun 2018 itu mengeluarkan moratorium untuk tidak mengeringkan sawit, tidak mengeringkan gambut untuk sawit misalnya ya. Kenapa Pak kok kawasan gambut pada masa lalu dikeringkan? Ya karena tadi pada masa lalu pemerintah kemudian memberikan konsesi untuk menanami kawasan itu dengan sawitnya. Jadi sekarang kalau Anda pergi ke Kalimantan masih ada itu ya sawit di atas di atas tanah gambut ya. Nah sekarang sudah dilarang, Pak. Kalau begitu, yang sekarang sudah terlanjur bagaimana Pak? Yang sudah terlanjur harus di-maintain bagus supaya tidak kebakaran, gitu ya. Tetapi ke depannya selesai konsesinya kembali lagi ke kawasan gambut dan akan dikembalikan lagi ke ke, ke ekosistem semula. Jadi, saudara sekalian, ini bagian dari dinamika yang terjadi di tanah kita, ya. Kemudian biological environment juga sangat mempengaruhi, ya. Biological environment itu lingkungan biologisnya karena di Indonesia tadi kondisinya kalau Kalimantan itu berhutan, paling tidak hutannya sekarang masih ada dan lebih banyak daripada di Jawa, tentu kondisi biologinya berbeda dengan di Jawa. Lalu pertanian kita juga menghadapi major technical problems ya. Biasanya problem-problem tadi yang saya sebut ya, persoalan variabilitas iklim, kemudian technical problems, ada yang diirigasi dengan baik di Jawa, ada yang diirigasi kurang baik di Sumatera atau di Kalimantan. Pak, kenapa kok di Sumatera Kalimantan irigasi teknis kurang berkembang? Karena tadi ya struktur tanah dan struktur landscape di Kalimantan dan di Sumatera itu biasanya plain ya, plain. Kalau di Jawa itu Anda lihat Jawa Barat itu kan biasanya bergunung-gunung. Jadi kemudian tanahnya mineral dan banyak cadas dari gunung api ya. Dan itu yang
memungkinkan kita bikin bendungan-bendungan sehingga bendungan itu bisa menghadirkan air irigasi teknis. Di Kalimantan misalnya itu nggak ada gunung api ya. Jadi kalau Anda mau lihat gunung api itu saya kira nggak ada di Kalimantan ya. Di Sumatera paling di Sumatera Barat ya. Di daerah Riau, Jambi, Sumatera Selatan sedikit ya. Gunung api tidak sebanyak yang ada di Jawa. Ya, Jawa ini gunung apinya membentang dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ya. Itu berjajar gunung api dan itu sebabnya tanahnya mineral dan cadas banyak di mana-mana, batu, kemudian hilly topografinya bergunung-gunung dan itu memudahkan kita untuk membuat bendungan disekat-sekat menjadi bendungan dan bendungannya kemudian menjadi cadangan air untuk air irigasi teknis. Di Kalimantan sulit dilakukan seperti itu ya karena biasanya plain daerahnya. Itu sebabnya kita ingin memindahkan ibu kota kita ke Kalimantan karena salah satunya juga ibu kota itu akan aman dari gempa bumi ya. Di Kalimantan tidak ada gempa bumi. Kalau di Jawa ini gempa bumi hampir setiap saat ya. Saya sekalian untuk merefresh ini adalah koadaptasi. Saya kira saya tidak perlu lagi lebih detail di sini. Intinya adalah bagaimana livelihood itu bagian dari social system ya. Livelihood itu bagian dari social system yang tidak lepas daripada ekosistem ya. Ingat, livelihood itu adanya di social system tetapi tidak lepas dari konteks ekosistem. Ya, nanti saya tunjukkan gambar-gambarnya. Ya. So sekalian, pertanyaan penting mengapa kita belajar livelihood system? Ya, karena itu tadi ya bahwa ekosistem itu bergerak terus ya, ekosistem bergerak berubah ya, ekosistem berubah sehingga sistem sosial juga perlu menyesuaikan perubahan supaya apa? Supaya kita survive ya. Dan organisasi rumah tangga ini dalam mempertahankan eksistensinya bernafkah ya. Mengapa sih rumah tangga harus bernafkah? Ya karena anak-anaknya harus hidup, istri harus hidup kan begitu ya. Jadi rumah tangga kan isinya tadi ayah, ibu dan anak-anak ya. Ayah dan ibu bertani supaya apa? Supaya anak-anaknya bisa hidup ya. Kalau anak-anaknya hidup apa ya? Kemudian meneruskan generasi kan itu tujuan dari kehidupan begitu sebetulnya ya. Jadi surviving, evolving dan expanding kalau bisa. Kemudian basis organisasi. Tadi saya katakan rumah tangga adalah basis organisasi untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan who does what. Who does what? Siapa melakukan apa? Si ayah melakukan apa? Si ibu melakukan apa? Si anak melakukan apa? Lalu apa yang dilakukannya? Ya, tanah diapakan, air diapakan, pohon diapakan, ya lingkungan diapakan itu keputusannya dirumuskan di dalam rumah tangga. Ya, jadi rumah tangga itu basis organisasi dan di situ ada decision making proses ya, ada proses-proses pengambilan keputusan. Lalu pendekatannya bagaimana ya? Jadi ini yang tadi saya katakan sebagai livelihood itu selalu bicara pendekatan. Mau bertani temporer, bertani sustainable cultivation, atau bertani secara sedentary yang sifatnya permanen. Tergantung ekosistemnya seperti apa dan tergantung teknologinya seperti apa ya. Jadi bentuk dari livelihood system itu sangat bergantung pada banyak faktor ya. Tanahnya, tanahnya, landscape-nya, teknologinya ya, iklimnya ya dan seterusnya. So sekalian saya hanya ingin menunjukkan kalau Anda ingin memahami apa itu livelihood ya. Banyak skripsi yang sudah ditulis oleh para mahasiswa bimbingan saya terutama ya untuk jurnal dan seterusnya yang sudah publish ya, dan ini saya tunjukkan. Anda boleh merefer pada Google Scholar ya. Anda klik Google Scholar ya, bukan Google biasa ya, Google Scholar atau Google Cendekia kalau dalam bahasa Indonesianya. Lalu ketikkan nama saya Aryadi Darmawan, lalu nanti akan muncul list dari tulisan-tulisan, ada berapa saya nggak tahu, mungkin 100-200 ya, itu berisi di sini berisi informasi tentang
tulisan-tulisan baik mahasiswa IPB maupun bukan mahasiswa IPB atau tulisan saya yang mengandung nama saya gitu ya, yang mengkaji tentang livelihood ya. Anda boleh klik, kemudian bisa di-download, kemudian Anda boleh baca dan secara gratis Anda bisa simpan ya. Selain itu ada buku-buku yang penting juga ya. Ini buku babonnya yang penting ya. Ini adalah teorinya Frank Ellis ya, supaya Anda tahu kalau Anda bicara livelihood system itu buku utamanya karangannya Frank Ellis ini ya, Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries dan Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies. Ini tulisannya Frank Ellis ya. Di mana Pak ini di Google ada ya, silakan di Google bisa di-download karena di apa namanya e-booknya sudah beredar di mana-mana dan bisa di-download. Nah, kemudian ada buku lain juga, ini bukunya Magneting ya, tentang smallholders and householders. Ini tentang farm families and the ecology of intensive sustainable agriculture. Ini bukunya ya unfortunately gitu ya, bukunya ini hanya ada di saya dan beberapa asisten saya yang ada di IPB. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan buku ini ya mungkin Anda bisa menghubungi saya secara pribadi, nanti saya pinjamkan, bisa difotokopi gitu ya, karena di Indonesia ini rasanya nggak ada yang punya kecuali di IPB ini beberapa asisten saya ada dan saya sendiri tentunya ya, dan bisa dikopi dan Anda bisa kemudian mempelajarinya. Kemudian buku yang penting lain ini disertasi saya yang tengah ini tentang farm household livelihood strategies and socioeconomic changes in rural Indonesia. Ini apa namanya disertasi saya, lalu juga tesis ya, tesis saya ini yang merah paling kanan. Dua buku ini, disertasi dan tesis ini ada di, kalau tidak salah ada di repositori IPB ya. Jadi Anda bisa download yang terutama yang master thesis ini ada di IPB, bisa di-download ya. Kemudian kalau yang disertasi rasanya di IPB tidak ada, ini adanya di Perpustakaan Nasional. Jadi mungkin Anda bisa download dari Perpustakaan Nasional atau Anda pergi ke Perpustakaan Nasional atau Anda pergi sendiri ke saya nanti apa namanya saya bisa pinjamkan untuk dikopi ya. Tapi tidak bisa dipinjam lama-lama karena saya sendiri cuma punya satu eksemplar di KPM itu ya, saya sediakan di kantor dan karena sudah sering di fotokopi jadi agak rusak gitu ya. Buku yang lain tentu silahkan, yang misalnya contohnya ini Communities Livelihood and Natural Resources, lalu Sustainability of Livelihood, ini bisa juga Anda rujuk. Dan rujukan yang lain adalah Jurnal Sodality yang semua tentu sudah paham, Sodality ini adanya di KPM dan di sana banyak sekali dijumpai tulisan-tulisan tentang livelihood yang ditulis oleh banyak ahli. Saudara sekalian, saya beranjak kepada konsep rumah tangga pertanian atau farming household atau farm household itu apa ya? Nah, farm household atau rural household itu adalah farm household ya. Gini, household itu ditempeli adverb di depannya menjadi penjelas bahwa household itu tipenya apa. Farm household berarti rumah tangga tipe pertanian. Rural household berarti rumah tangga bertipe di pedesaan, tinggal di pedesaan. Ya. Industrial household berarti household yang melakukan industri. Nah, kita bicara farm household, ya household yang kemudian basis nafkahnya adalah farming atau pertanian. Ya. Tetapi household sendiri itu apa? Household itu adalah, ini definisi dari The Hand Rung-Metzger tahun 90 adalah common cooking unit ya. Jadi sebuah unit kecil sosial yang biasanya berisi orang-orang yang terikat satu dengan lainnya ya. Bisa terikat darah, bisa terikat yang lainnya seperti tadi saya jelaskan di depan dalam satu rumah atau satu dapur. Ya, satu rumah atau satu dapur common cooking unit ya yang memiliki ikatan sosial. Bisa juga ikatan darah, ya, ikatan sosial, ikatan budaya, ekonomi, secara kuat, ya, secara kuat dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan non material. Ya, jadi ayah, ibu dan dua anak
anak kandung ataupun anak tiri, tetapi berada di satu rumah dan income pooling unit dan income cooking unit, maka itulah rumah tangga. Rumah tangga sekaligus keluarga. Tapi kalau kemudian keluarga ini tinggal di kota-kota yang berbeda-beda, maka setiap orang yang berada di kota yang berbeda itu membangun rumah tangga lagi, ya, walaupun cuma sendirian, satu rumah tangga juga, ya, atau bergabung dengan orang lain in the cost misalnya, itu menjadi rumah tangga yang lain. Jadi sekali lagi, ya, rumah tangga biasanya sama dengan keluarga, tetapi tidak selalu sama, ya, tidak selalu sama, ya. Yang lainnya definisinya oleh Carr 1991, ini hampir sama, ya, income generating, income utilizing. Jadi rumah tangga itu ada income generating dan income utilizing, ya. Nah, saudara sekalian, setiap rumah tangga menurut McNetting itu tujuannya sama. Setiap rumah tangga, yaitu survival, ujungnya itu yang hijau ini, ujungnya itu survival. Ya, rumah tangga pertanian ujungnya survival, rumah tangga di pedesaan ujungnya survival. Jadi rumah tangga memang diciptakan oleh Tuhan, kira-kira begitu, ya, diciptakan oleh Tuhan sebagai organisasi yang paling awal, gitu, ya, paling awal untuk menjadi sarana dan prasarana orang-orang yang berada di dalamnya mempertahankan kehidupan. Sehingga tujuannya adalah survival. Nah, sekarang kalau yang namanya rumah tangga pedesaan berbasiskan pertanian atau farming household itu kira-kira apa saja isi kegiatannya? Ya, ingat. Jadi kalau Anda nanti meneliti tentang livelihood system, maka Anda harus melihat kegiatannya. Kegiatannya apa saja? Jadi livelihood system itu dibangun oleh kegiatan-kegiatan, ya. Dan kegiatan-kegiatan itu yang pertama adalah agri-food production. Memproduksi pangan, ya. Pak, pangan itu apakah harus beras? Tidak, ya. Sawit itu pangan, ya. Kemudian kakao itu pangan. Pak, kalau karet gimana? Kalau karet itu tanaman industri, ya. Tapi yang penting bahwa apapun yang dia tanam dalam rangka untuk mencari penghasilan nanti ditukarkan ujung-ujungnya untuk beli beras juga, gitu, ya. Nah, jadi saudara sekalian, agri-food production itu menjadi penting, ya. Itu sebabnya pertanian padi itu adalah yang paling banyak di Indonesia ditemukan, apakah padinya padi sawah ataupun padinya padi ladang. Lalu energy production. Jadi rumah tangga petani pasti memproduksi energi. Ya. Memproduksi energi. Pak, bagaimana caranya memproduksi energi? Ya paling tidak rumah tangga petani itu mencari kayu bakar untuk menanak nasi, untuk menggoreng ayam, untuk segala macamnya. Jadi dia energinya biasanya adalah dari kayu bakar. Pak, hari ini kan sudah jarang kayu bakar. Ya, sekarang orang di desa kebanyakan menggunakan gas melon itu yang warna hijau muda, ya. Atau menggunakan listrik, ya, energinya. Jadi energy production. Yang ketiga, dia memobilisasi resources, ya, 5 aset. Nanti kita belajar 5 aset itu apa. 5 aset atau 5 modal nafkah, ya. Ini yang sering menjadi bagian penelitian mahasiswa SKPM, ya. Meneliti tentang 5 modal nafkah, ya, 5 modal nafkah. Nanti kita jelaskan 5 modal nafkah itu apa, ya, setelah slide ini. Jadi saudara sekalian, rumah tangga itu tempat adanya tenaga kerja yang dibagi, si bapak mengerjakan apa, si ibu mengerjakan apa, si anak mengerjakan apa. Lalu di situ juga tempat berbagi makna, tempat curhat, tempat saling asih asuh, saling berbagi pengetahuan, ya. Ya, bayangkan rumah tangga pertanian itu ayah, ibu dan anak-anak itu sepanjang hidupnya ada di satu rumah, gitu, ya. Anak-anaknya mungkin hanya okelah sekolahnya mungkin hanya sampai SMA, biasanya begitu.
ya itu paling bagus ya. Biasanya sampai SD saja kemudian udah putus, lalu kemudian bersama bekerja dengan ayah bundanya di situ. Di situ pasti terjadi transfer knowledge, bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara menyikapi hama penyakit tanaman, bagaimana cara menyikapi perubahan cuaca, itu ada di sharing pengetahuan di situ. Dan organisasi sosial tadi dikatakan bahwa di situ terjadi manajemen, di situ terjadi manajemen resources, di situ terjadi decision making process dan seterusnya. Lanjut tentang apa itu livelihood system ya. Nanti saya akan sampai pada 5 modal nafkah ya, tapi saya keep dulu 5 modal nafkah itu nanti saya jelaskan belakangan ya. Konsep livelihood system itu apa ya? Nah, konsep livelihood system itu sejatinya adalah bagaimana hasil atau bagaimana proses dan hasil interaksi rumah tangga dengan ekosistemnya. Nah, sekarang saya masuk kepada 5 modal nafkah. Menurut Ellis tahun 99, sistem penghidupan atau sistem nafkah atau livelihood system itu biasanya dibangun menggunakan 5 modal nafkah atau 5 aset ya. Pak, bedanya aset dan modal apa? Aset itu ketika belum dimobilisir, belum digunakan. Tetapi kalau sudah mulai digunakan, dimobilisasi dan dikerahkan untuk produksi, maka kita sebut sebagai modal. Ya. 5 modal nafkah itu adalah pertama financial capital, ya, uang. Yang kedua adalah social capital, apa itu? Ya, asosiasi, perkumpulan, ya, pertetanggaan, organisasi. Kemudian human capital, apa itu? Keterampilan. Ya. Jadi semakin banyak jumlah keterampilan yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga atau anggota rumah tangga itu memiliki keterampilan yang beraneka ragam, maka makin kuat modal nafkahnya. Ya. Social capital juga demikian. Semakin banyak rumah tangga itu terafiliasi dengan organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan yang berguna, ya, bukan perkumpulan terorisme begitu, bukan ya, tapi perkumpulan yang berguna, ya, misalnya perkumpulan arisan, perkumpulan hutang sambat sinambat atau hutang piutang, atau perkumpulan tolong menolong, perkumpulan gotong royong, ya. Semakin banyak rumah tangga ini terafiliasi pada organisasi atau asosiasi atau perkumpulan yang bermanfaat untuk kehidupan jangka panjang, maka dia akan makin baik livelihood sistemnya gitu ya. Karena tadi ada tolong menolong yang bisa diandalkan ya, sebagai bagian dari survival strategies, sebagai bagian dari untuk rumah tangga itu untuk bertahan hidup. Baik, jadi tadi financial capital, social capital, human capital. Yang penting lagi di perusahaan pasti natural capital. Ya, natural capital itu apa, Pak? Jumlah atau banyaknya atau luasnya lahan. Semakin luas lahan dikuasai, diakses, makin baik livelihood systemnya. Ya, semakin sedikit akses, semakin sempit aksesnya, semakin kecil aksesnya, semakin tidak baik ya. Lalu physical capital, ya, emas, kerbau, sapi, ya, ternak, ya, itu physical capital. Rumah itu physical capital. Mobil, traktor itu physical capital, ya. Jadi 5 modal ini mensupport kehidupan atau penghidupan dari rumah tangga, ya. Chambers itu mendefinisikan livelihood system sebagai upaya untuk mengamankan kebutuhan pokok, pangan, air, papan, kesehatan, sandang, ya, yang dijalankan berulang setiap hari, itu livelihood system, ya. Jadi livelihood system itu sederhana seperti kita pahami, pokoknya kita itu bernafkah itu adalah untuk mencari pangan, papan, ya, sandang, kesehatan, ya, dan seterusnya. Kemudian
Chambers dan Conway mendefinisikan bahwa livelihood itu berisi kemampuan dan aset, Jadi kemampuan dan aset serta aktivitas yang diperlukan untuk menyambung hidup, gitu ya. Dan livelihood itu akan sustainable ya jika dia kemudian bisa mengatasi segala macam krisis yang datang padanya. Jadi recover from stress and shocks, gitu ya. Jadi sustainable itu sesederhana dipahami, kalau ada stress, shock, krisis, mudah ditangani, mudah diatasi, maka itu dikatakan sebagai sustainable, ya, sustain, berkelanjutan. Nah, saudara sekalian, gambaran dari livelihood system itu seperti ini, ya. Ini saya detailkan dari Elis tadi, ya. Hidup itu, rumah tangga petani itu selalu punya 5 ini. Pak, ini bisa nggak kita hitung? Sangat bisa, ya. Jadi kakak-kakak kelas Anda yang sudah lulus skripsi, ini banyak yang tadi kalau Anda klik di Google Scholar saya tadi, mereka membangun skripsinya menghitung livelihood capital ini, ya, atau modal nafkah ini, ya. Social capital sangat bisa dihitung. Pak, gimana menghitungnya? Nanti diskusinya lebih lanjut dengan saya, ya, kalau Anda mau atau Anda cek jurnal-jurnal yang ada di Sodality berkait tentang menghitung tentang modal nafkah ini. Saya tidak mendetailkan ini karena waktunya pasti akan habis kalau kita mendetailkan tentang apa itu modal sosial, human capital, kemudian natural capital, financial capital, dan physical capital. Intinya adalah bahwa 5 modal ini, ya, atau aset kalau belum digunakan, ya, 5 modal ini digunakan untuk menghadapi vulnerability, ya. Minggu yang lalu kita bicara vulnerability, itu ada shock, ada trend, ada seasonality, ya, ada guncangan-guncangan yang mematikan, dan kemudian mengandalkan ada bantuan dari pemerintah, ya, kebijakan dari pemerintah yang mensupport rumah tangga petani, ya. Kemudian dengan modal-modal yang 5 ini dan kemudian kebijakan pemerintah, rumah tangga petani menghadapi krisis, shock, trend, seasonality, dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah sebuah rumah tangga yang sejahtera atau paling tidak survive, bertahan hidup dari guncangan-guncangan yang ada. Saudara sekalian, livelihood assets, ya, saya ingin mendalami sedikit kepada apa itu livelihood asset. Sebelum saya masuk kepada livelihood asset, saya stop share sedikit. Barangkali ada mahasiswa yang mau bertanya. Silakan mahasiswa yang mau bertanya. Silakan. Ada? Halo, mahasiswa? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada, saya yang bertanya. Ya, silakan Anda ketikkan di chat room. Jadi sebetulnya livelihood system apa? Menurut kalimat Anda, ya, menurut Anda dengan kalimat Anda. Jangan copy paste dari PowerPoint, ya. Apa yang Anda pahami dengan livelihood system, ya? Livelihood system yang tentunya farm livelihood system, ya. Jadi ini saya lebih detailkan farm farm based livelihood system, ya. Jadi sistem nafkah berbasiskan pertanian, ya. Silakan. Ada yang mau secara verbal atau Anda ketik di sini? Silakan. Saya beri waktu setengah menit untuk Anda semua harus mengetik, ya. Kalau Anda tidak mengetik, Anda tidak saya anggap masuk dalam kelas ini. Oke. Strategi yang dijalankan oleh sebuah rumah tangga untuk bertahan hidup, ini bagus nih, Kalisa. Berarti Anda sudah paham, ya. Yovian, pemanfaat sumber daya untuk bertahan hidup. Nah, ini Yovian sudah paham juga ini, ya. Sistem nafkah adalah bagaimana petani dalam rangka mengolah sumber daya untuk mempertahankan kehidupan. Dita, ya, berarti sudah paham, ya.
Alia, sistem penghidupan agar bisa survive. Oke, good. Berarti Alia sudah paham ya. Oke. Dari situ saya sudah mengerti Anda cukup paham tentang bagaimana livelihood system. Silakan bagi yang mau terus menulis, nanti akan kita catat di chat room. Ya, sekarang saya akan share lagi, share screen. Saudara sekalian, apa itu apa namanya livelihood asset? Ya, livelihood asset. Oke, sudah tampak ini livelihood apa? Share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, good. Livelihood asset ini didefinisikan oleh beberapa ahli seperti ini. Saya tidak akan detail. Skuns ini menjelaskan tentang livelihood asset atau kemudian yang menjadi setelah dimobilisasi digunakan namanya livelihood capital. Ya, livelihood capital ini didefinisikan oleh Skuns seperti ini, kemudian Takoli seperti ini, Campbell, Adatomaisen, Einstein ya seperti ini. Ini saya ambil dari Quant tahun 2018 mengkompilasi definisi-definisi tentang livelihood capitals. Pak, ini gunanya apa? Pertanyaannya mungkin begitu. Gunanya nanti untuk Anda, bagi Anda yang mau meneliti, Anda bisa mengkalkulasi ini semua ya. Jadi livelihood asset ini apa namanya, ujungnya adalah overall livelihood capital, dan overall livelihood capital itu digunakan untuk apa namanya, untuk bertahan hidup. Soalnya sekalian, aspek penting dari livelihood system ya, ini sistem nafkah. Itu adalah aset tadi ya, 5 modal ya, kemudian akses ya, penting ini akses ya. Akses itu adalah bagaimana Anda bisa mengokupasi sumber daya, terutama akses ini biasanya untuk natural capital ya, untuk tanah ya biasanya. Ya, Anda mungkin hidup di sekitar hutan, tapi kemudian hutan itu dikuasai oleh negara dan Anda tidak bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam hutan. Itu artinya Anda tidak punya akses ya. Jadi akses ini menjadi penting, dan aktivitas ini menjadi penting. Ya. Rumah tangga itu kalau tidak punya aktivitas ya tidak akan hidup. Ya. Artinya kalau ayah tidak bekerja, ibu tidak bekerja, anak-anaknya tidak bekerja, maka game over gitu ya istilahnya ya, game over. Ya. Rumah tangga itu pasti kemudian kolaps dan punah ya. So sekalian, aset, akses, aktivitas ini menjadi penting ya. Nah, sedikit tentang masalah akses dan kepemilikan, ini masalah tanah ya, ini masalah tanah. Biasanya tipe ideal yang Anda temukan itu adalah ketika tanah itu dimiliki dan bisa diakses. Jadi ini saya ingin membagi menjadi 4 kemungkinan akses dan pemilikan atas tanah yang ada di dalam rumah tangga petani ya. Jadi sumbu Y ini adalah makin ke atas itu kepemilikannya makin kuat, ke bawah kepemilikannya makin hilang. Kemudian sumbu X itu ke kanan aksesnya makin kuat, ke kiri aksesnya makin hilang. Nah, jadi rumah tangga yang modal nafkah dari sisi natural capital-nya itu kuat, itu adalah tipe ideal ini, di mana petani memiliki dan menguasai tanah ya, sekaligus mengaksesnya karena dia memilikinya untuk membangun nafkah. Ya, ini biasanya di ruang rights-nya plus dan aksesnya plus. Ya, Pak, ada nggak right-nya plus tetapi aksesnya minus? Ada. Ya, tipe di mana petani tak bisa mengolah tanah miliknya karena tanah dikuasai oleh pihak lain. Nah, ini yang biasanya kemudian menghasilkan sengketa agraria. Ya, sering ini terjadi, tanahnya dikuasai oleh konsesi, oleh HGU gitu ya, padahal itu tanah petani yang dikatakan sebagai milik nenek moyang mereka, sehingga kemudian aksesnya hilang. Ya, pemilikannya ada, tetapi tidak dalam bentuk sertifikat, ya, dalam bentuk pengakuan adat. Ya. Jadi ini terjadi di beberapa tempat, ini menghasilkan ya rights-nya plus, aksesnya negatif, ini menghasilkan konflik agraria antara siapa? Antara rumah tangga petani yang bersangkutan melawan siapa? Melawan pemilik konsesi, pemilik HGU. Ya. Akses plus, tetapi rights negatif. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi petani sebetulnya bertanam di tanah yang bukan
miliknya, gitu kira-kira ya. Jadi ini tipe di mana petani melakukan akses perambahan kawasan, misalnya kawasan konservasi, ya ini sering terjadi, sangat sering terjadi. Kawasan itu adalah kawasan hutan konservasi, tetapi kemudian petani di sekitar hutan konservasi itu masuk ke dalamnya secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, lalu bertanam singkong, bertanam apalah di dalam itu, ya, untuk menghidupi rumah tangganya. Jadi ini aksesnya plus, tetapi rights-nya negatif. Pak, ini secara hukum bagaimana? Secara hukum bermasalah juga, ya. Jadi kalau yang akses negatif, rights negatif ini kita tidak bahas ya. Jadi saudara sekalian, petani-petani di Indonesia yang kebanyakan livelihood-nya settle, livelihood-nya tenang, ya, rumah tangganya baik, itu biasanya rights-nya plus dan aksesnya plus. Ini di tipe ideal ini, ya. Saya lanjut. Saudara sekalian, apa itu livelihood system? Mengapa livelihood system itu menjadi penting? Ya, tadi kita sudah bicara definisi. Lalu kok penting ini Pak kita menelitinya? Ya penting karena kita menjadi paham bagaimana penduduk desa itu menghidupi rumah tangganya, bagaimana terjadi adaptasi, bagaimana resiliensi dibangun, bagaimana organisasi produksi itu dibangun, dan bagaimana ekonomi di pedesaan itu terbangun. Jadi saudara sekalian, ketika Anda memahami livelihood system, maka pada saat yang bersamaan kelak, ujungnya adalah Anda akan memahami tentang apa itu ekonomi pedesaan. Anda tidak akan pernah bisa memahami sistem ekonomi pedesaan tanpa Anda memahami livelihood system pada level rumah tangga. Ya, dari situ ya Anda bisa membangun policy, ya, membangun socio-economic policy. Jadi pemerintah perlu mendapatkan saran kebijakan dari Anda sebagai lulusan IPB, ya. Supaya saya tekankan, Anda nanti lulus dari IPB menjadi sarjana IPB yang harus paham tentang pertanian, yang harus paham tentang bagaimana dinamika rumah tangga petani itu hidup dan membangun kehidupannya. Kenapa? Karena dari situ Anda bisa mendeteksi bagaimana ekonomi pedesaan itu terbangun, dan ekonomi pedesaan itu dikumpulkan, diintegrasikan menjadi ekonomi kawasan dikumpulkan membangun ekonomi daerah dikumpulkan menjadi ekonomi nasional. Artinya apa? Kalau Anda ingin memahami ekonomi nasional, Anda harus memahami ekonomi rumah tangga petani. Ya, dan mahasiswa IPB harus paham ini, atau lulusan IPB harus paham ini. Ya, Anda nanti sarjana KPM akan bekerja di pemerintahan, akan bekerja di LSM, akan bekerja di konsultan, ya. Banyak lulusan KPM ini yang menjadi konsultan, menjadi manajer pengembangan masyarakat di perusahaan-perusahaan. Anda tentu harus paham. Karena pengembangan masyarakat itu ujungnya nanti pengembangan ekonomi pedesaan. Ya, mengembangkan ekonomi pedesaan itu Anda harus paham struktur nafkah, livelihood system, kemudian dinamika livelihood yang ada di sebuah pedesaan. Ya, bagaimana kita kemudian melihat livelihood system yang adaptif terhadap ekologi yang ada di Indonesia. Ya, tentu saya inginnya bisa menunjukkan gambar-gambar seluruh Indonesia, tapi Indonesia ini kan luas sekali sehingga saya tidak bisa menunjukkan banyak-banyak contoh. Ya, tapi saya ingin menunjukkan contoh-contoh yang unik-unik, ya, yang unik-unik. Kalau saya menunjukkan yang sawah gitulah, sudahlah Anda pahamlah sawah itu seperti apa, ya. Tetapi ini coba Anda lihat, ya, kalau Anda pergi ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ya, itu Anda akan mendapati rumah tangga petani yang tidak bertani dalam arti bersawah, tetapi beternak. Tapi ternaknya juga aneh, ya. Ini aneh, unik, ya, bukan aneh, ya, unik, ya. Ini kerbau, ya. Kerbau itu biasanya makan apa? Makan rumput, ya. Rumput itu adanya di mana? Grazing system tadi, pastoral system tadi. Kalau di NTT kan rumput itu adanya di daratan, ya. Nah, kalau di Kalimantan itu ternyata rumputnya itu adanya di rawa gambut, ya. Ini rawa gambut ini, ya. Di bawahnya ini gambut, di atasnya ini rawa, di atasnya rawa, kemudian ditumbuhi rerumputan, ya.
Dan rumput ini menjadi sumber makanan yang nutrisius gitu ya bagi kerbau ya. Dan kerbau ini tentu ujungnya ya disembelih, kemudian dagingnya dijual untuk pangan ya, untuk makanan ya. Bahkan di supermarket di Bogor ini tersedia daging kerbau ya. Dagingnya teksturnya mirip daging sapi, tetapi di dalam ketika kita makan itu agak kasar ya seratnya. Tapi sebetulnya mirip-mirip daging sapi. Jadi peternakan kerbau rawa ini bagian dari livelihood system yang beradaptasi dengan ekologi setempat ya. Jadi Bapak Tani ini, Bapak Tani atau kepala rumah tangga petani peternak kerbau ini sangat mengandalkan resources ini. Jadi natural capitalnya adalah akses terhadap rawa gambut ini ya. Nah, kalau ini ditutup aksesnya, mati ini si Bapak ini kehidupannya atau penghidupannya ya. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa lagi menggembala kerbaunya di rawa ini. Nah, ini rawa namanya kerbau rawa. Nah, contoh yang lain ini adalah di Kalimantan Timur di sepanjang das Sungai Mahakam ini Sungai Mahakam ya. Ini di daerah hulu hutan gitu ya, di tengah ini perkebunan sawit, di hilir ini Samarinda ya, calon ibu kota itu ada di sini nih, ibu kota negara kita, calon ibu kota negara ada di sini nih, ada di sini ya. Nah, di hilir ini ada Samarinda, kemudian ada Delta Mahakam, ini daerah kaya dengan sumber minyak ya, sehingga Kalimantan Timur ini kita anggap sampai hari ini adalah provinsi terkaya di Indonesia ya. Nah, seperti apa rumah tangga petani di sana? Nah, ini supaya Anda lihat ya, ini Sungai Mahakam, dan sungai ini memberikan berkah yang luar biasa dengan ikan. Ya, supaya Anda tahu ya, ikan gabus yang suka Anda beli di pasar warung jambu itu ya, di Bogor ya, ikan asin, ikan gabus itu datangnya dari sini. Karena apa? Karena ini kaya dengan ikan gabus ya, ikan darat. Artinya apa? Mereka ini hidupnya dari perikanan ya. Lalu dengan apa lagi mereka hidup? Ini Anda lihat ya, ini dari sisi yang lain mereka memelihara burung walet ya. Ini bisnis ratusan juta ini kalau dipanen ya dalam waktu setahun ya. Jadi ini orang-orang yang sejahtera. Ini rumahnya mungkin dari kayu, tetapi ini sama sekali kehidupannya sangat berada di atas garis kemiskinan ya. Lalu ini hutan rawa gambut yang Anda lihat ini airnya coklat atau hitam ya. Ini bukan karena erosi, bukan. Ini airnya hitam ini karena dari gambut ya. Nah, ini tadi saya katakan kawasan ini tidak boleh ditanami karena ini biasanya ini rawa ya, di belakang sarang burung walet ini rawa-rawa yang memang tubuhannya seperti itu ya, dan isinya adalah tadi kerbau-kerbau yang diternakkan secara bebas di kawasan itu. Dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur kita pergi ke Sumatera. Ini di Jambi ya. Ini di Jambi. Ini adalah gambaran dari tadi yang saya katakan bagaimana bertani secara shifting cultivation. Ini masih ada ya. Jadi ini ditebang lalu kemudian di pepohonannya dibiarkan seperti itu lalu dibakar. Lalu ini kan luasannya nggak banyak, ini luasannya mungkin 0,5 hektar gitu ya. Lalu nanti ini ditumbuhkan padi, dan mereka mengandalkan pupuknya itu secara organik dari abu atau sisa pembakaran. Ini sangat kaya dengan unsur hara ya. Sepanjang tidak ada hujan ya. Kalau ada hujan ini terbasuh lalu menggelinding ke bawah ya. Nah, ini di Merangin ya. Selain ditanam padi, dia juga ditanam ini yang kita sebut sebagai nilam ya, atau stevia atau apa ya, nilam ya. Ini dipakai untuk apa, Pak? Ini dipakai untuk minyak nilam ya,
minyak nilam, dan minyak nilam ini supaya Anda tahu, ini diekspor ke luar negeri menjadi parfum yang harganya mahal sebagaimana yang Anda pakai itu. Nah, ini yang kemudian kita sebut bahwa farming system itu seringkali juga dia melakukan industrial system. Jadi, tapi industrialnya sifatnya home industry atau small scale industry, ya. Ini sudah kita sebut industri, kenapa? Karena ini pohon kecil ini nilam, ya. Ini kemudian di singkat kata diperas gitu, kemudian airnya disuling, kemudian dia nanti menghasilkan dipisahkan antara air dan minyaknya, lalu kemudian minyaknya itu diekspor. Itu bisnis jutaan rupiah, ya, artinya mahal harganya. Artinya apa? Farming household itu seringkali juga melakukan industrial activities, ya, supaya Anda tahu bahwa di dalam sistem livelihood mereka juga ada aktivitas industri. Industrinya industri kecil dan industri rumah tangga. Nah, jadi saudara sekalian, konsep livelihood system itu sebetulnya kalau kita kita analisis secara menyeluruh, maka gambarannya seperti ini, ya. Jadi ada aktivitas di tingkat rumah tangga, ya, yang kita sebut sebagai rural livelihood system saja, karena kalau tadi kita sebut farming livelihood system, toh faktanya di banyak desa, di banyak rumah tangga farming juga melakukan aktivitas industri, ya. Jadi kalau hanya farming household industrinya menjadi tidak ikut, gitu ya. Maka itu kemudian saya generalisasi, gitu ya, walaupun tidak selalu ada industrial activities, maka kita sebut sebagai rural livelihood system, ya. Jadi livelihood system itu ada di pedesaan, ya. Itu bagaimana sih dinamikanya? Dia selalu menghadapi driver of change, tekanan, stres, krisis dan sebagainya, dan tujuannya adalah resilience, ya, tentu mengatasi vulnerability dan kemudian hadir dengan resiliensi. Tetapi kemudian agar supaya sampai pada resilient atau lenting atau status tahan, gitu ya, berlanjut penghidupannya, maka dia akan membangun yang dia sebut sebagai infrastruktur nafkah, ya. Ada bagaimana landscape ekologi itu disiasati tadi, ya, seperti kerbau rawa itu ada landscape ekologi seperti itu, lalu si peternak, si rumah tangga pedesaan itu berpikir keras, apa yang bisa saya lakukan dengan hutan rawa gambut ini, lalu idenya muncul, kerbau, ya, kerbau bisa saya ternakkan di sini, ya. Ini kerbaunya bisa berenang, ya, sehingga kerbaunya aman walaupun bobotnya itu ratusan kilogram, gitu ya. Dengan cara itu sebuah ekosistem yang tadinya tidak memberikan harapan ekonomi apa-apa, sekarang bisa memberikan harapan ekonomi bagi peternak kerbau rawa, gitu misalnya, ya. Jadi ini landscape of ecology itu penting, ya. Kemudian resources juga penting, ya. Tadi kita lihat resourcesnya di daerah yang kering, padi tidak bisa berproduksi, lalu sebagai gantinya ditanamlah nilam, ya, tanaman yang mirip hortikultura tetapi tidak untuk dimakan, tetapi diambil minyaknya, dan minyaknya diekspor ke Eropa menjadi bahan parfum yang sangat mahal harganya dari Paris, dari London dan sebagainya. Livelihood asset tadi sudah saya jelaskan, itu penting untuk membangun rumah tangga sebuah pertanian. Agrarian structure, struktur pertanian, struktur pertanahan, ya, tadi sudah kita bahas tentang akses dan rights. Lalu physical infrastruktur kita bahas tentang infrastruktur fisik, ya, tentang alat-alat mesin tadi kelihatan, ya, alat-alat mesin industri sederhana tentunya itu bagian dari infrastruktur
fisik ya. Tapi juga kemudian dia membangun apa yang disebut livelihood structure, ya, activities, income, expenditure, saving, ya, dan seterusnya. Lalu ada suprastructure, ada values, culture, dan seterusnya. Soalnya sekalian, ini yang penting. Saya mohon maaf, ini waktunya sudah lewat, tapi saya minta lebih waktu sedikit ya. Ada konsep yang penting yang perlu Anda pahami tentang sistem nafkah, sudah saya jelaskan. Lalu ada struktur nafkah, itu bagaimana bangunan mata pencaharian rumah tangga. Detailnya nanti bisa kita praktikumkan, nanti bisa minta pada asisten bagaimana membangun struktur nafkah itu, gambarannya seperti apa, atau Anda bisa lihat di jurnal-jurnal nasional atau internasional ya. Lalu sumber nafkah, itu sumber mata pencaharian, itu biasanya farming, off farming, dan non farming ya. Non farming itu ya non agriculture, itu biasanya aktivitas industri ya, itu adalah non farm. Lalu strategi nafkah itu apa? Keseluruhan rencana cara seni dan dalam menghadapi tantangan kehidupan, itu strategi nafkah ya. Jadi seperti pemain bola itu ya, ada strategi menyerang, strategi bertahan hidup, strategi mengolor waktu ya, seperti itu. Saya akan lanjut dengan konsep livelihood strategis ya. Saudara sekalian, livelihood strategis itu tadi apa itu strategi? Strategi itu seni cara ya, untuk menyikapi sebuah tantangan atau musuh sehingga kemudian dia bisa memenangkan pertarungan. Nah, strategi itu adalah careful plan or method, dan yang kedua adalah cara untuk memperalat plan itu ya. Jadi apa namanya, strategi nafkah itu apa Pak kalau begitu? Strategi nafkah ya berarti rencana yang sangat careful, yang sangat hati-hati yang Anda susun untuk menyikapi tantangan agar rumah tangga itu berlanjut ya. Pak, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan ini ya, ini strategi-strateginya ya. Menurut siapa ini Pak? Menurut Manik 1997. Ada strategi mengakuisisi, bagaimana cara mengakuisisi modal, bagaimana cara mengakuisisi lahan. Seperti tadi ya, kerbau rawa itu bagaimana cara mengakuisisi modal yang dianggap tadinya tidak terpakai, yaitu rawa gambut ya, tapi tanpa merusak ekosistem rawa gambut itu. Oh, datangkan kerbaunya berkembang biak atas rumput yang ada di rawa gambut. Itu acquisition strategis ya. Allocation strategis, bagaimana kemudian si ayah bekerja, si ibu bekerja apa, anak bekerja apa, ini bagian dari allocation strategis. Production strategis, tadi Anda lihat petani tidak hanya memproduksi pangan, tapi juga memproduksi minyak nilam, itu bagian dari production strategis. Ya. Artinya dia memproduksi aneka ragam produk. Social relation structure, ini bagian dari tidak usah farming household, tapi juga semua orang pasti akan berkawan, membina hubungan dengan tetangga dalam rangka untuk membuat dirinya aman dari segala macam tantangan. Herborn membuat strategi yang agak berbeda dari Manik ya. Acquisition strategy sama, allocation strategy sama, tetapi kemudian masuk tiga hal yang berbeda, yaitu transformation strategies. Bagaimana Anda mentransformasi, misalnya contoh yang minggu lalu saya sampaikan, kotoran sapi ditransformasi menjadi bioenergi dan energinya kemudian menghemat pengeluaran untuk energi dan ada income, kemudian income tambahan jadi tabungan untuk menyekolahkan anak dan sebagainya. Ini transformation strategies. Lalu ada consumption strategies ya. Ini penting, consumption strategies ya, agar dapat bertahan hidup. Seseorang di daerah tertentu tidak harus memakan padi, memakan beras, memakan nasi supaya bertahan hidup, lalu memakan singkong sebagai penggantinya atau memakan jagung sebagai penggantinya. Ini bagian dari consumption strategies. Atau reproduction strategies ya, bagaimana rumah tangga itu berkonsolidasi. Anaknya dipintarkan supaya nanti begitu pulang dari IPB menjadi petani yang lebih produktif di desa itu misalnya. Itu bagian dari reproduction strategies ya. Menurut Ellis ada tiga. Nah ini ada tiga strategi yang dibangun oleh Ellis dan ini sering dipakai oleh mahasiswa S1 KPM. Saya ingin katakan ya, jadi mahasiswa S1 KPM, kalau Anda ini nanti mau meneliti tentang livelihood strategies, saya sarankan tidak hanya tiga ini ya. Ini mahasiswa KPM yang membuat skripsi itu selalu merefernya pada Ellis. Tidak salah, ini betul ya. Tapi selalu bicara tentang agriculture intensification, lalu multiple employment,
kemudian migration strategies. Ya memang betul, ya 3 ini yang dipakai oleh para petani untuk bertahan hidup. Tetapi tadi saya katakan ini juga penting untuk diteliti, ya. Bagaimana production strategies, bagaimana consumption strategies, itu penting, ya. Jadi mahasiswa KPM kalau Anda mau meneliti tentang livelihood system, jangan hanya menggunakan ELIS ini saja, walaupun ini tidak salah, ini benar, ya. Saudara sekalian, tidak banyak membahas resiliensi karena kemarin sudah kita bahas. Ada tentang sebetulnya resiliensi itu kan begini, ada normal, kemudian ada krisis, lalu ada penyembuhan atau pemulihan, lalu kembali lagi ke normal. Nah, mahasiswa-mahasiswa KPM yang sekarang menulis skripsi tentang resiliensi itu biasanya seperti yang pernah saya katakan, saya sedang membimbing 5 orang mahasiswa KPM saat ini meneliti tentang resiliensi itu pada stage di sini, ya. Di sini sekarang kita berada dalam satu krisis, namanya krisis itu adalah COVID-19 atau juga variabilitas iklim. Lalu mahasiswa KPM yang saya bimbing sedang melihat bagaimana recovery-nya, berapa cepat recovery-nya, apa yang dia lakukan untuk recovery, untuk sembuh, ya, untuk sampai pada normal stage, ya. Jadi ini adalah bagian proses of change dari normality to crisis, kemudian kepada recovery, dan kemudian kepada normal kembali. Bentuk resiliensi menurut Holing, ya, ini melengkapi resiliensi yang minggu lalu kita sudah bahas. Ini ada robust, ya, robust itu yang membuat sistem itu tidak berubah, atau adaptability, dia berubah tetapi kemudian tanpa mengubah tanpa merugikan household itu, ya, atau dia bertransformasi, ya. Bertransformasi itu gimana, Pak? Ya, contohnya misalnya peternak kerbau rawa tadi yang misalnya tadi saya tunjukkan, ya. Bisa jadi kalau suatu saat kemudian kawasan itu tidak lagi bisa diakses, ya, dan kemudian dia terancam mati karena akses ke rawa gambut tidak dibolehkan oleh pemerintah misalnya, maka peternak kerbau rawa pasti akan menghentikan aktivitasnya, ya. Lalu apa yang dilakukan? Dia akan bertransformasi menjadi apa, Pak? Ya bisa jadi kerbaunya semua dijual, lalu si orang itu tadi, si peternak kerbau rawa pergi ke kota menjadi tukang ojek, barangkali begitu, ya. Nah, itu bagian dari apa yang kita sebut sebagai transformability, resiliency yang bertransformasi ke bentuk yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya orang itu tetap hidup, atau keluarga atau rumah tangga dari orang yang peternak kerbau rawa itu tetap hidup, ya. Ke depan barangkali kalau dia pindah menjadi tukang ojek, maka dia tidak lagi farm household tetapi menjadi service household, ya, di kota, gitu kira-kira. Ini adalah, saya ulang lagi sedikit tentang bagaimana Speranza membangun resiliensi. Saya tidak akan ulang ini karena pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan tentang parameter-parameter ini. Parameter ini yang sekarang juga diteliti oleh kakak-kakak kelas Anda yang sedang skripsi, meneliti tentang livelihood resiliency yang ada di berbagai macam tipe ekonomi dan tipe pedesaan. Saudara sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada Anda.